Kembali bersama Film Story. Kali ini kita akan mengulas sebuah film aksi berjudul Wrath of Man, rilis tahun 2021 bulan Mei. Disutradarai oleh Guy Ritchie, diperankan oleh Jason Statham, Scott Eastwood, Post Malone, Josh Hartnett, serta sederet pemeran pendukung lainnya. Film yang berplot banyak flashback ini menceritakan tentang pembalasan dendam seorang ayah yang rupanya adalah seorang ketua mafia kejam dan sangat disegani oleh anak buahnya, di mana dia kehilangan anak tunggalnya secara tragis dalam sebuah insiden perampokan. Kematian sang anak membuat Siha yang diperankan oleh Jason Statham berusaha mencari si pembunuh anaknya dengan cara membabi buta, hingga karena kegagalan anak buahnya menemukan si pembunuh, akhirnya dia memutuskan menyamar di sebuah perusahaan penyalur uang tunai yang dirampok ketika anaknya tewas untuk mencari siapa sebenarnya penembak anak kesayangannya. Baiklah, mari bersama kita ulas film ini bersama Film Story. Film dimulai dengan kejadian perampokan di mana sebuah truk berisi uang tunai dicegat tak jauh dari kantor pusatnya, di mana pada kejadian itu semua uang berhasil diambil perampok dan terdengar suara tembakan. Tanpa kepastian akhirnya, scene berlanjut di mana seorang laki-laki bernama H mendaftar pekerjaan di sebuah perusahaan jasa pengantaran uang tunai bernama Fortico. Ternyata setelah anak buah mencari dan membunuhi orang hanya untuk mencari pembunuh anak bosnya itu tidak berhasil, si H menemui seorang pentolan FBI untuk mengatur dan men-setting agar dia bisa masuk di Fortico. Sebagai gantinya, FBI memberikan daftar nama yang harus dihabisi karena tindak kriminal. Akhirnya, si H mendapat akses untuk masuk di perusahaan pengantaran uang itu. Awal mula dendam si H ketika dia hendak membawa anak untuk berlibur dan tiba-tiba dia mendapat telepon untuk menyelesaikan misi pemantauan dalam sebuah rencana perampokan. Begitu dia tiba di lokasi, ternyata mereka terjebak sebuah perampokan oleh grup lain dan di sanalah anaknya menjadi korban penembakan dan tewas oleh 4 luka tembak yang mengenai paru-paru, hati, limpa, dan jantungnya yang menyebabkan kematiannya. Si H pun tak luput dari tembakan membuatnya sekarat. Bersama seorang manajer dalam sebuah interview, si H berkenalan dengan salah satu pegawai Fortico bernama Patrick Hill, rekan satu truknya. Manajer menceritakan bahwa mereka baru saja kehilangan beberapa karyawan yang tewas dalam sebuah insiden perampokan dan melibatkan satu orang sipil yang juga ikut menjadi korban. Mendengar itu, si H hanya terdiam memendam amarahnya. Kemudian, Patrick Hill yang bernama panggilan Bullet akhirnya melihat portofolio dan CV Tuan H. Dan dia ikut terkesan karena di dokumen itu, si H ternyata pernah bekerja di perusahaan sejenis bernama Orange Delta selama 11 tahun. Bullet jelas tidak mengetahui ternyata semua riwayat kerja itu adalah settingan agar Tuan H bisa melamar kerja di Fortico. Bullet menjelaskan lebih lanjut bahwa si H harus menjalani training prakerja untuk melihat kemampuannya sebagai salah satu syarat kelulusan menjadi karyawan di Fortico. Si H akhirnya menjalani training mulai dari tes fisik, mengemudi, hingga menembak. Dia melakukan semua itu dengan tingkat keberhasilan 70% saja. Hal ini dilakukannya agar orang tidak terkesan dengan si H terlalu mahir, karena si H tidak ingin perhatian orang tertuju padanya saat dia baru mencoba melamar kerja di perusahaan itu. Akhirnya, si H lulus dengan tingkat keberhasilan 70% saja, dan resmilah dia menjadi karyawan Fortico. Saat di ruang ganti pakaian, Bullet memperkenalkan si H pada karyawan lain. Dan hal ini ditanggapi dingin orang-orang yang ada di sekitarnya sambil meremehkannya. Si H hanya bersikap diam dan rada dingin, membuat Bullet hanya tersenyum. Bahkan di loker pribadinya terlihat ulah karyawan yang melecehkan dengan gambar tak pantas. Kembali si H hanya diam dan kembali bersiap-siap untuk melanjutkan training. Bullet dan karyawan Fortico hanya menilai si H adalah sosok yang diam dan tak berekspresi. Tentu karena mereka tidak mengerti apa maksud si H mau menjadi kuli di perusahaan ini. Mulailah si H bersama Bullet dan Boy Sweet menjalani pekerjaannya sebagai penjemput uang tunai dari perusahaan-perusahaan klien.
Mereka membawa menggunakan truk yang dirancang khusus dengan tingkat keamanan tinggi. Bahkan untuk masuk ke markas pun terdiri dari beberapa lapis keamanan, membuat usaha kejahatan akan sulit menembus pertahanan ini. Beberapa karyawan tetap cuek dengan pegawai baru si H dan terus meremehkannya. Namun H tetap pada pendiriannya dan tetap bersikap dingin. Hingga suatu hari terjadilah sebuah perampokan yang akan menimpa mobil si H dan Ballet. Boy Sweet yang awalnya terkesan jagoan bersikap layaknya penakut dan hanya terdiam melihat Ballet tertawan. Ballet yang ditahan di kawanan perampok terluka dan memaksa si H untuk melemparkan uang ke arah mobil perampok. Ketika si H dengan sengaja melempar kantung uang keluar dari bak mobil untuk memaksa perampok keluar dari mobilnya, lalu seketika dia menembak si perampok dan menewaskannya. Satu persatu, si H berhasil membunuh perampok tersebut dan membuat mereka mati mengenaskan. Boy Sweet dan Ballet heran mengapa si H begitu jago hingga mengacaukan rencana mereka. Ternyata perampokan itu settingan ulah dari Ballet, namun sayangnya berakhir tragis di tangan H. H mengecek satu persatu wajah perampok dan dia tidak menemukan perampok yang menembak anaknya. Ketika berada di kantor Vertigo, mereka diperiksa tentang kronologi kejadian. Perusahaan sangat heran mengapa H mampu menewaskan semua perampok tanpa terluka sedikit pun. Akhirnya, karena kejadian itu, kehadiran H semakin disegani di kantor. Dan saat itu, dia disuguhkan video perampokan sebelumnya yang tertangkap kamera CCTV, membuat si H mendidih amarahnya melihat si penembak membunuh anaknya yang membuatnya murka dalam hati. Sayang, dia tidak bisa melihat jelas wajah si pembunuh. Sementara di lain pihak, Ballet dan Boy Sweet terus membicarakan siapa sebenarnya si H ini, mengapa dia begitu mahir dan ditakuti oleh para perampok. Akhirnya, diskusi mereka berakhir dalam tenggakan bir dingin. Sementara itu, petinggi Vertigo ditelepon bos FBI setelah si H membawa si perampok. Di sana, mereka mendapat penjelasan dari bos agar mereka diam saja dan perlakukan si H sebagai karyawan biasa. Karena dia bertugas menghancurkan target FBI sejalan dengan tujuan si H. Akhirnya, kedua petinggi tersebut menyerah atas permintaan si bos. Dan film yang dipenuhi intrik ini pun terus berlanjut sampai saat ini diketahui ternyata dalam perusahaan itu kita menyadari ada orang yang berniat jahat untuk mencuri uang perusahaan. Mereka bekerja dengan perampok untuk kepentingan pribadi. Hal ini membuat perusahaan rentan terhadap kehilangan. Di lain tempat terdapatlah grup mantan tentara yang pernah bertugas di Afghanistan sebagai marinir dan sedang dalam posisi menganggur. Ternyata mereka sedang stres secara finansial untuk menghidupi keluarganya, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke lapangan bukan sebagai marinir tapi sebagai perampok. Setelah melewati peninjauan dan pemantauan, mereka memutuskan untuk merampok mobil truk pembawa uang tunai dan akhirnya mendapatkan keuntungan meskipun kecil. Mereka kembali memutuskan merampok mobil milik perusahaan Vertigo dan mendapat hasil 1 juta dolar lebih. Namun pada prosesnya, mereka terpaksa menghabisi 2 karyawan Vertigo dan 1 anak tanggung yang ternyata adalah anak si H, sang perampok dari grup yang lain. Ketika uang hasil rampokan menipis, mereka berkumpul kembali untuk merencanakan perampokan terbesar. Mantan tentara ini menargetkan kantor pusat Vertigo yang penuh dengan uang di masa libur Black Friday. Informasi ini didapat berkat bantuan Ballet, orang dalam yang bekerja sama dengan mereka. Saat hari Black Friday, manajer Vertigo menekankan jika hari ini harus diproses dengan ketelitian dan keamanan tinggi, mengingat uang yang terkumpul pada hari ini bisa bernilai 180 juta dolar. Saat Ballet dan si H sedang menjalankan tugas di Black Friday, Ballet menceritakan keterlibatannya akan rencana perampokan pada kantornya kepada H. Dia berusaha membujuk si H agar mau menjadi bagian dari timnya. Mendengar hal itu, si H berpikir, kebetulan nih. Si H akan segera menemukan siapa penembak anaknya yang tergabung dalam tim ini. Akhirnya, ia mengiyakan Ballet masuk dalam rencana perampokan. Lalu mereka menjemput tim perampok yang terdiri dari mantan tentara ini. Untuk sandiwara, si H diikat dengan kabel T dan pasukan bersenjata segera menumpangi truk yang dikemudikan oleh mereka.
Setelah melewati pemeriksaan dan pengawasan ketat, akhirnya mobil tiba di pintu masuk gedung. Saat itulah pasukan keluar dan membabat habis karyawan Vertigo hingga sebagian besarnya tewas. Siha yang tak luput ditempatkan dalam sebuah sel, namun berkat keahliannya, dia berhasil lepas dan mulai membantai musuh satu demi satu, membuat korban jiwa di pihak perampok semakin besar. Balad yang mengetahui masih ada rekan kerjanya melakukan perlawanan, akhirnya membabat karyawan sekaligus temannya sendiri untuk memberi jalan ke tim perampok keluar dari kawasan kantor. Sementara itu, si Haya menghujani tembakan menggunakan senjata G36 buatan Jerman ke arah perampok. Ketika hendak pergi, ternyata si H sempat memasukkan ponselnya ke dalam tas berisi uang tunai yang dibawa oleh perampok. Dengan demikian, dia bisa melacak keberadaan perampok menggunakan GPS yang terpasang di telepon genggamnya. Sementara itu, Balad yang berhasil lari dan membawa uang harus tewas di tangan kawanan perampok. Mereka telah menjadi serakah, membuat keadaan menjadi saling bunuh-membunuh. Saat perampok terakhir berhasil membawa uang selamat, saat itulah terdengar bunyi telepon di mana si H ternyata telah berada di kediamannya sambil menodongkan senjata. Si perampok kemudian sempat menawarkan si H untuk berbagi hasil rampokan, tetapi di luar dugaan si H ternyata menolak. Dia kemudian melemparkan segepok dokumen otopsi dan si perampok membacanya dan tertulis di sana 4 peluru bersarang di hati, paru, limfa, dan jantung. Dokumen itu membuatnya heran dan ketika dia melihat halaman belakang dokumen muncullah foto anak si H. Dan saat itulah dia tahu ternyata dia telah menembak anak si H. Kemudian si H membalas kematian anaknya dengan menembak perampok dengan 4 tembakan dan mengenai target seperti hasil otopsi kematian anaknya. 4 tembakan ke limpa, paru, hati, dan jantung membuat perampok tersebut mati secara mengenaskan. Dan ketika si H hendak keluar, dia ditunggu si pentolan FBI. Si H mengatakan pekerjaannya sudah selesai dan si FBI akhirnya mendapatkan rezeki nomplok hasil rampokan milik orang yang telah menjadi mayat. Demikianlah akhir film ini, sampai jumpa pada film selanjutnya bersama Film Story.